Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang Maha Pertama, yang Maha Terakhir, yang Maha Tampak dan yang Maha Tersembunyi. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang adab-adaban mempekerjakan orang. Dalam kehidupan, manusia memang saling membutuhkan. Yang berpunya mempekerjakan orang yang membutuhkan mata pencaharian. Berbagai kasus sengketa antara majikan dan pekerja sebenarnya tak perlu terjadi. Asalkan kedua belah pihak berpegang teguh pada ajaran Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengajarkan adab al-ijarah, mempekerjakan orang. Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada, dalam kitabnya Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah menjelaskan, adab-adab mempekerjakan orang lain yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lantas, apa saja adab yang perlu diperhatikan saat mempekerjakan orang lain? Inilah adab mempekerjakan orang. Yang ke-1, hendaknya mempekerjakan seorang Muslim. Umar bin Khattab, papar Syekh Said Nada, sempat marah kepada Abu Musa al-Asy'ari karena telah menyewa seorang juru tulis Nasrani pada masa kepemimpinannya di Kufah. Menurut Umar, hal itu baru bisa diperbolehkan jika tak menemukan seorang Muslim yang menguasai bidang itu. Tentunya dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut, atas aset-aset kamu Muslim, ujar Syekh Said Nada. Bahkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik." Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Yang kedua, hendaknya mempekerjakan seorang yang kuat lagi terpercaya. Menurut Syekh Said Nada, seorang Muslim hendaknya mempekerjakan seseorang yang ada pada dirinya sifat amanah, bagus agamanya, kuat, dan layak. Mengenai hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 26, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dipercaya. Papar Syekh Said Nada. Orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, akan mampu melaksanakan tugasnya, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Khalifah Umar bin Khattab pernah berdoa, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan orang yang amanah dan pengkhianatan orang yang kuat." Yang ketiga, kemudahan dalam muamalah. Syekh Said Nada mengungkapkan, muamalah antara majikan dan pekerja, harus diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah, tutur ulama terkemuka itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli, dan menagih. Hadis riwayat Bukhari, dari Jabir. Yang keempat, kesepakatan. Ajaran Islam mensyaratkan adanya kesepakatan antara majikan dan pekerjanya. Kesepakatan itu meliputi pekerjaan yang diminta, menentukan jam kerja, seperti jam berapa mulai kerja, jam berapa berhenti kerja, juga penjelasan karakter dan perinciannya, serta upah yang pantas sehingga tak ada satu pihak pun yang dirugikan. Papar Syekh Said Nada, kesepakatan itu akan memutuskan sebab-sebab perselisihan, menutup pintu masuk setan, serta mencegah kecurangan dan penipuan. Menurutnya,
seorang majikan tak boleh memanfaatkan kefakiran pekerjanya. Selain itu, tak boleh merugikan haknya. Seorang majikan harus membayarkan upah yang sesuai dengan pekerjaan. Pentingnya sebuah kesepakatan dan penetapan upah telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah beberapa kirat, 4/6 dinar. Yang kelima, tak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Syekh Said Nada mengungkapkan, seorang pekerja tak boleh menerima pekerjaan yang di dalamnya terkandung kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama juga berlaku bagi majikan, tak boleh mempekerjakan orang untuk perkara yang diharamkan Allah dan Rasulullah. Adab yang keenam, amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Menurut Syekh Said Nada, seorang pekerja harus melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berkhianat. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah, bahkan ketika majikannya tidak ada. Dia juga harus merasa dalam pengawasan, sehingga melakukan pekerjaannya dengan baik. Begitu juga sebaliknya, seorang majikan tidak boleh mempekerjakan karyawannya di luar jam kerja yang sudah ditentukan waktu kesepakatan dibuat. Hal itu, menurut Syekh Said Nada, merupakan sifat amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang ketujuh, menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan. Seorang pekerja, lanjut Syekh Said Nada, hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya, karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah. Rasulullah bersabda, yang artinya, seorang bendahara yang amanah, yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Syekh Said Nada, tak boleh seorang pekerja mengambil sesuatu untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Pekerja juga tidak boleh menyerahkan keuntungan, selain kepada majikannya. Selain itu, dia juga harus berhati-hati dalam menerima hadiah disebabkan posisinya tersebut. Adab yang kedelapan, berbelas kasih kepada pegawai. Kata Syekh Said Nada, seorang majikan, hendaknya tidak memberikan pekerjaan yang membebani pegawainya, hingga dia tak sanggup memikulnya, kecuali jika majikannya tersebut turut membantunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebankan sesuatu kepada mereka maka bantulah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab yang kesembilan, menunaikan hak pekerja. Menurut Syekh Said Nada, seorang majikan harus menunaikan hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya, segera setelah dia menyelesaikan tugasnya. Rasulullah bersabda, yang artinya, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Syekh Said Nada, janganlah seorang majikan menunda-nunda memberikan upah kepada pegawainya. Karena menahan upah tanpa alasan yang jelas merupakan perbuatan yang batil dan dosa besar karena termasuk memakan harta orang lain. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, ada 3 macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. 1. Orang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia langgar. 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan yang ketiga, orang yang mempekerjakan orang lain, yang orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya, tetapi dia tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Adab yang ke-10, menjaga hak-hak pekerja yang pergi tidak hadir.
Menurut Syekh Said Nada, hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak-hak pekerja. Jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba, maupun sebab lainnya. Seandainya upah pekerja itu bergabung dengan harta majikannya dan terus bertambah keuntungannya ketika si pekerja pergi, majikan hendaknya menyerahkan upah beserta keuntungannya, papar Syekh Said Nada. Hal itu, kata dia, merupakan amal saleh dan penunaian amanah. Jika pekerja itu telah mati, tutur Syekh Said Nada, hendaklah upah itu diserahkan kepada ahli warisnya. Namun, jika ahli warisnya tidak ada meskipun sudah dicari, sedekahkanlah upah tersebut di jalan Allah atas nama pekerja tersebut. Wallahu alam bisawab, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang Maha Pertama, yang Maha Terakhir, yang Maha Tampak dan yang Maha Tersembunyi. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau semua.